Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi bersama kami, mahasiswa KKNT Universitas Palangkaraya tahun 2021. Kali ini kami akan membahas tentang pembelajaran blended learning, metode flipped classroom. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai model pembelajaran blended learning dengan metode flipped classroom untuk diterapkan di semester baru dengan ruang kelas dari aplikasi Ruang Guru atau bisa juga dengan Google Classroom. Di awal tahun 2021, pemerintah berencana mengadakan sekolah tatap muka dengan pembatasan. Guru kali ini mendapat tantangan untuk menerapkan pembelajaran tatap muka hanya dengan separuh dari total siswa yang ada. Sementara sisanya masih belajar dari rumah. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana guru bisa memastikan pemahaman siswa tetap merata meskipun berada di lokasi yang berbeda? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan tersebut, Bapak atau Ibu guru bisa mencoba salah satu contoh model pembelajaran blended learning dengan metode flipped classroom berikut. Apa itu blended learning? Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face dan pengajaran online, tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Apa itu flipped classroom? Selanjutnya, apa itu flipped classroom? Model pembelajaran flipped classroom ini hakikatnya merupakan salah satu metode penerapan blended learning itu sendiri. Dengan pendekatan flipped classroom, sebagian aktivitas pembelajaran yang biasanya di kelas kini dapat diselesaikan di rumah terlebih dahulu, secara mandiri oleh siswa sebelum akhirnya melakukan pembelajaran tatap muka lagi di kelas. Untuk menerapkan model pembelajaran ini pada konteks pembatasan pembelajaran tatap muka di semester baru, ada 6 langkah umum yang dapat kita ikuti untuk memastikan pembelajaran tetap efektif. Oke, berikut ini ada 6 langkah umum yang dapat Bapak Ibu guru ikuti untuk memastikan pembelajaran berjalan tetap efektif. Langkah pertama, bagi siswa menjadi 2 kelompok besar. Kelompok 1 akan melakukan pembelajaran tatap muka di periode pertama dan pembelajaran daring di periode selanjutnya. Sementara kelompok 2 akan melakukan pembelajaran daring di periode pertama dan melakukan pembelajaran tatap muka di periode selanjutnya. Langkah selanjutnya, bagi materi ajar menjadi 2 kategori. Kategori A adalah materi yang dapat dipelajari siswa secara mandiri, dan kategori B yang perlu dipandu atau didiskusikan dengan guru dan teman sebaya. Langkah selanjutnya untuk siswa kelompok 1. Periode pertama yang menekankan pada materi kategori B digunakan untuk pembelajaran tatap muka, dan periode selanjutnya saat siswa belajar di rumah, guru dapat melakukan pembelajaran daring yang menekankan pada materi kategori A. Langkah selanjutnya untuk siswa kelompok 2. Periode pertama digunakan untuk pembelajaran daring yang menekankan pada kategori A, yaitu yang lebih ke aktivitas penugasan mandiri yang dapat dilakukan siswa dari rumah. Setelah itu, pada periode selanjutnya, pada saat siswa belajar tatap muka,
guru menekankan pada kategori B dengan mengadakan aktivitas diskusi dan pembelajaran aktif lainnya saat di kelas. Langkah selanjutnya, pastikan Bapak Ibu guru mengatur waktu dengan baik agar jam pembelajaran siswa kelompok 1 dan kelompok 2 tidak saling bertabrakan. Sebagai contoh, pembelajaran tatap muka dapat dilakukan di pagi hari dan pembelajaran daring mandiri dapat dilakukan di siang hari. Langkah selanjutnya atau langkah yang terakhir, lakukan refleksi secara berkala untuk mengecek pemahaman siswa, serta umpan balik mengenai kendala ataupun kesulitan yang dihadapi siswa selama mengikuti pembelajaran blended learning ini. Lalu, bagaimana cara menerapkan metode flipped classroom? Berikut ini ada beberapa cara menerapkan metode flipped classroom dengan menggunakan ruang kelas dari aplikasi Ruang Guru atau dengan menggunakan Google Classroom. Yang pertama, guru membagi materi pembelajaran. Lakukan pembagian materi yang akan diajarkan. Materi kategori A adalah kategori materi yang dapat dipelajari mandiri oleh siswa. Kemudian, materi kategori B adalah materi yang perlu dipandu oleh guru. Kemudian selanjutnya, yang kedua, guru membagikan materi dan tugas yang termasuk kategori A via Google Classroom untuk dipelajari siswa di rumah. Setelah membagi siswa dalam kelompok, Bapak atau Ibu guru dapat memberikan materi dalam lembar kerja atau tugas untuk siswa yang belajar dari rumah, menggunakan fitur materi dan tugas di ruang kelas dari aplikasi Ruang Guru atau Google Classroom. Bapak Ibu guru bisa memberikan materi dari video atau materi yang disusun sendiri. Kemudian langkah yang ketiga yaitu guru memanfaatkan fitur obrolan kelas untuk mendampingi siswa. Bapak Ibu guru bisa melakukan diskusi terpadu sebagai bentuk pendampingan dengan menggunakan fitur obrolan kelas dari Ruang Guru maupun Google Classroom. Guru bisa memulai kegiatan tanya jawab untuk memastikan bahwa siswa mengerti apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian yang keempat, siswa mengunggah hasil belajarnya di fitur tugas dan guru melakukan koreksi. Hasil pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siswa dari rumah dapat diunggah melalui fitur tugas, kemudian guru melakukan koreksi. Hasil pembelajaran tersebut serta mengidentifikasikan area-area yang masih membutuhkan penguatan dari hasil penugasan siswa. Kemudian selanjutnya yang kelima atau yang terakhir, guru memberikan penguatan atas materi yang diberikan secara tatap muka. Saat siswa mendapatkan giliran untuk belajar secara tatap muka di sekolah dengan kapasitas setengah dari jumlah total siswa di kelas tersebut, guru dapat memberikan penguatan atas materi kategori A yang diidentifikasi masih cukup lemah berdasarkan hasil penugasan siswa. Setelah itu, guru dapat melanjutkan pembelajaran tatap muka dengan membahas materi kategori B yang lebih membutuhkan panduan langsung dari pembelajarannya. Nah, demikian tadi penjelasan atau uraian tentang model pembelajaran blended learning dengan metode flipped classroom yang bisa kita terapkan dengan menggunakan ruang kelas dari aplikasi Ruang Guru atau Google Classroom di semester baru nanti. Terima kasih.